Pria ini mengaku bahwa karirnya saat ini karena hobi bermain game sejak masa sekolah. Siapa sangka hobi tersebut membawanya menjadi seorang digital artist yang sudah berkelas dunia. Ia pernah bergabung dengan Lucasfilm yang memproduksi film legendaris Star Wars. Dia juga merupakan salah satu orang Indonesia yang turut berperan dalam pembuatan film kelas dunia seperti Iron Man, Transformer, Terminator, dan Star Trek. Pada tahun 2012, ia mendirikan Inspire School of Digital Art atau ESDA. Mari kita sambut Andre Surya, founder ESDA. Halo semua, perkenalkan saya Andre Surya, pendiri dari Inspire Studio dan pendiri dari ESDA, yaitu singkatan dari Inspire School of Digital Art. Ya. ESDA itu adalah sekolah 3D animation dan Inspire Studio itu adalah studio untuk mengerjakan proyek-proyek 3D animation. Ya, jadi saya di sini mau berbicara untuk metaverse ya, dengan tema metaverse itu dari sisi konten ya. Jadi saya sedikit menjelaskan apa yang saya tahu tentang metaverse. Itu kita kalau ngomong di dunia 3D itu metaverse itu banyak digunakan di VR, AR ya. Sebenarnya metaverse itu kan luas ya. Jadi gak hanya di dalam game. Mungkin orang dengernya game gitu kan. Terus interaktif gitu ya. Tapi bisa juga untuk kerja, meeting gitu kan. Ya jadi luas sekali gitu loh nanti aplikasinya. Bahkan untuk belanja ke mall gitu kan. Untuk online shopping gitu kan. Itu nanti semua di dalam dunia virtual gitu loh. Jadi berubah banget ya. Dan saya di sini ngomongin metaverse itu dari yang saya tahu, keahlian saya yaitu di 3D ya. Jadi untuk konten ya, sebenarnya udah sejak lama ya saya udah bilang sebelum istilah metaverse ini ada, itu saya sempat sering seminar itu bilang VR, AR untuk ke orang tua ya, ke orang tua waktu seminar ya, VR, AR itu sebelum muncul metaverse gitu. Saya udah bilang tahun 2017 gitu ya, 2016 ya saya udah bilang ini VR, AR ini the next big thing gitu loh ya. Misalnya ditemukan telepon gitu kan, ditemukan internet gitu. Ini ditemukan VR gitu loh, AR ini. Dan istilahnya waktu itu belum ada. Karena Facebook udah mengumumkan ini kita ngomongin udahlah kita sepakatin ini metaverse aja gitu kan. Jadi ya udah kita ngomonginnya sekarang VR, AR, hologram itu dijadikan satu di metaverse gitu loh ya. Jadi dulu saya udah bilang ini kalau untuk 3D itu butuh jutaan orang pekerjaannya gitu loh. Dan banyak yang masa sih gitu loh sampai sebanyak itu yang kerja. Kenapa? Karena nanti dunia ini dibuat bener-bener virtual itu kan unlimited ya. Nggak seperti dunia bumi ini kan. Bumi ini ya limited walaupun besar ya bumi ini. Tapi kan kalau virtual itu ya nggak ada batas gitu. Kita mau buat sebanyak apapun infinity gitu kan. Secara ruang ya. Nah makanya kenapa misalnya kita ngomong kalau di 3D ini orang buat misalnya kalian punya skill 3D gitu ya. Buat kamar kalian sendiri gitu ya. Jadi orang nanti yuk ke rumah gue gitu kan. Nanti ya bener-bener rumahnya di virtual gitu loh. Cuman pakai kacamata doang gitu ya. Jadi ya itu nanti masa depannya seperti itu gitu loh. Ya lalu selain itu ya di metaverse ini juga yang pasti banyak shifting entertainment ya. Saya lihat entertainment itu game, film gitu ya. Dan interaktif itu nanti ke metaverse ini gitu loh. Jadi kayak kalau udah pernah nonton Ready Player One gitu ya. Kita bahkan bisa nanti swinging bareng Spider-Man misalnya. Ayo terbang bareng Iron Man gitu. Sesuatu yang kayak tidak mungkin bisa gitu kan. Nanti akan terjadi gitu loh. Bahkan kalau dibilang ini dalam waktu dekat ya. Untuk kadang orang banyak nanya, pakai VR. Mungkin beberapa udah nyoba gitu ya. Saya sendiri udah nyoba VR itu pada tahun 2014. Udah lama, 8 tahun yang lalu ya. Waktu Tokyo Game Show. Jadi VR itu pertama kali belum populer ya pada waktu itu. Saya beruntung. Jadi waktu Tokyo Games itu masih prototype banget, saya bisa bisa mencoba VR itu ya, dan jadi di dalam game gitu bisa fighting segala macem gitu ya. Nah sebenarnya di dalam VR ini
orang banyak nanya, nanti gimana, repot kan? Maksudnya mau megang barang nih, gimana gitu kan? Kan barangnya nggak ada di real gitu loh. Makanya kan kemarin Facebook juga saya lihat ada terobosan bagus banget tuh. Jadi dia punya sensitif untuk, jadi ditaruh di jari-jari ya. Kayak orang motion capture gitu loh. Ditaruh sensor di jari-jari. Ya jadi kayak tulang gitu ya. Tulang mengikuti tangan. Dia bisa megang botol gitu loh. Ya kan, megang apa gitu loh. Jadi hal-hal seperti itu, inovasi-inovasi seperti itu ya menurut saya sih untuk metaverse ini ya. Ini teknologi kan teknologi tinggi ya. Itu mungkin sekitar 10 tahun lagi lah ya. 10 tahun lagi menurut saya sih udah mulai ya. Karena sekarang kalau kita lihat VR ya, itu ada yang namanya HTC, Oculus gitu kan. Sebenarnya ada yang high end namanya Pixma ya. Pixma itu udah 4K, One Eye, jadi 4K dan itu pun kalau kita bilang mata manusia itu sebenarnya ya, ini sebenarnya nggak bisa dihitung secara megapiksel sih sebenarnya, resolusi, bukan megapiksel, resolusi ya. Cuman ada saintis yang berspekulasi sebenarnya mata itu mempunyai resolusi 16K. Kita tahu sendiri ya, TV aja sekarang 4K ya, pokoknya 4K udah banyak lah TV ya kan. 8K udah, waduh, punya 8K high-end gitu kan. Dan kalau misalnya game 4K itu udah bagus banget lah, udah paling top lah. 8K hampir gak ada lah orang gaming di 8K gitu kan. Nah, sebenarnya resolusi itu 16K untuk real. Jadi kalau kita lihat real tuh secara ketajaman mata 16K itu udah gak bisa dibedakan real apa enggak gitu loh. Makanya kenapa butuh 10 tahun gitu loh. Mark Zuckerberg juga kan dia bilang kalau ini ya teknologi 10 tahun lagi, yang mana sebenarnya nggak terlalu lama ya gitu. Kalau kita lihat grafik PlayStation 5 juga kan sekarang tahu sendiri. Makanya kenapa metaverse ini waktu diumumin menurut saya tepat banget. Kenapa? Karena kalau kita grafiknya PlayStation 2 jam PlayStation 1 gitu kan, kayak kotak-kotak juga aduh kayak nggak dapet lah feel-nya. Tapi kalau real gitu kan ya, itu kan ya bener-bener metaverse jadinya gitu loh. Ya secara baik secara hologramnya, secara perangkatnya gitu loh. Dan plus juga kemarin saya baca juga untuk PlayStation VR 2 itu kan sekarang untuk VR itu kabelnya sekitar ada 4 atau 5. Jadi masuk ke USB untuk audio, untuk power gitu kan. Terus ada 2 lagi untuk receivernya gitu kan. Jadi kabelnya tebel banget lah intinya. Untuk PSVR dia 2 untungnya cuma 1 kabel gitu loh. Ya jadi hal-hal seperti itu nantinya pasti makin simple ya. VR ini bakal makin simple dan 10 tahun lagi ya perusahaan Meta itu berharap bisa hanya dengan kacamata. Jadi seperti kita pakai kacamata biasa aja gitu loh. Ya untuk contohnya mari kita lihat di berikut ini. Ya, jadi di sini ya, saya udah persiapkan ya VR ya. Ini adalah sebenarnya prototipe, salah satu prototipe dari Metaverse ya. Seperti saya bilang tadi ya, walaupun Metaverse itu luas, ini kan salah satunya yang sebenarnya bisa dibilang yang paling mendekati dunia virtual yang benar-benar masuk ke dalam dunia virtual ya. Bisa hologram, bisa AR, dan ini yang paling bisa dibilang paling masuk ke dalam metaverse itu sebenarnya adalah virtual reality ya. Ini untuk kedepannya, untuk 10 tahun ke depan ya. Ini seperti kalian lihat ya, device-nya masih gede banget ya. Lalu di sini juga kabel-kabelnya di sini ya, ini masih banyak banget ya. Masih ada 5 colokan begini ya. Ada 5 colokan, tadi seperti saya bilang ya, 5 colokan. Jadi masih berat gitu. Terus di sini ada earphone-nya juga ya. Jadi belum Bluetooth gitu kan. Dan ini ya bisa dibilang salah satu yang terbaru gitu. Ya. Ini kalau saya pasang, kalau kalian bisa lihat ya, kalian bisa membayangkan ya. Dibilang kenyamanan ya, ini lumayan berat ya. Lumayan berat, HTC 5 ya namanya ya. Terus kabelnya nih lumayan ribet ya. Kalau kalian lihat nih kayak masih
Kalau ini kan kita bisa maju mundur ya, bisa dilihat di monitor ya, kita maju mundur gitu ya. Anyway, ini buatan kita ya, jadi ini namanya Carbot VR ya, proyek kita. Bisa lihat dinosaurusnya, di belakang nih ada dinosaurus ya. Ini interaktif banget, kita 100% buat ini dari nol ya, pakai Unreal Engine ya, engine game ya. Nah, kalau maju mundur ini kan kadang, kabelnya apa kesengkat atau gimana ya, dan ini 10 tahun lagi ya, diharapkan 10 tahun lagi itu udah gak ada kabel, jadi semuanya Bluetooth gitu, Bluetooth semuanya nirkabel ya, wireless ya. Ini pun ya, ini mungkin udah bisa lah sekarang, teknologi baru mungkin yang PSVR 2 tuh udah gak perlu kabel kan, kalau earphone itu bisa Bluetooth ya. Jadi, dan ininya pun nanti 10 tahun lagi jadi kecil banget. Kalian bisa bayangin kayak seperti kacamata biasa gitu, kayak kita pakai kacamata apa? Yang untuk itu, kacamata untuk orang minus. Ya kan, tinggal pencet gitu kan, mungkin ada sedikit yang agak gede gitu kan. Karena kan teknologi makin kenceng ya. Kalau sekarang gini, saya main 15 menit itu kalau lihat di screen gini ya, itu berat ya, pegel, terus habis itu pusing ya, karena bisa dilihat di monitor ya, ini resolusinya masih kecil nih, resolusinya kalau nggak salah masih 720 ya, satu mata. Jadi dia itu ada satu mata gitu ya untuk outputnya gitu. Jadi masih kasar banget ya untuk resolusi. Kalau standar sekarang kan 4K ya, dia masih rendah gitu loh resolusinya. Jadi untuk gerakan juga masih frame per secondnya masih belum 120, karena mata manusia itu sebenarnya untuk frame per secondnya itu idealnya di 120 ya, untuk biar dia itu gak pusing. Cuman untuk gamer itu biasa kan 60 fps sudah bagus ya. Cuman kalau untuk VR itu standarnya harus 120 fps supaya dia tuh gak pusing, gak dizzy gitu ya. Bahkan kalau misalnya game sekarang aja masih 4K aja banyaknya 30 fps ya, 30 frame per second. Frame per second tuh maksudnya kehalusan gerakan. Ini kan kalau begini ya, kalau bisa dilihat di monitor tuh kayak halus, cuman dia masih ada patah-patah gitu ya, masih gak ya, kalau kelamaan tuh dia tek-tek ada delay gitu, ada delaynya ya gitu. Jadi seperti ini ya prototipe VR ya. Kalau kalian mau tahu ya, inilah metaverse yang secara prototipe ya. Kalau kalian bisa lihat juga harganya juga masih tinggi sekali ya. Bisa ini kita beli kebetulan untuk research di kita kan bikin game juga. Ini game VR buatan kita kan. Kita juga bikin untuk animation, jadi perusahaan animasinya waktu itu minta kita bikinin game VR, kita harus beli ini ya kan. Ini harganya dulu kita beli sekitar ya di atas 10 juta lah gitu loh. Dan ini harus dicolok ke komputer ya. Jadi dia bukan stand alone, bukan masih ada komputernya di sini. Jadi kalau gak ada komputer dia gak nyala. Processingnya harus dari komputer, bayangin harus beli komputer yang canggih, beli ini gitu. Jadi ya gak efisien lah, ya kan. Nah, nanti kalau untuk masa depan semuanya ya pastinya diharapkan dengan kacamata stand alone, gak perlu komputer, gitu. Ya pastinya ya kalau dari penjelasan saya mungkin mestinya orang udah agak meraba ya, oh gitu kan. Istilahnya saya gak heran kalau nanti butuh jutaan orang sih di industri ini. Karena ya kita bikin nanti kota misalnya Jakarta, itu nanti dibikin Jakarta gitu. Dengan futuristik misalnya. Dengan versi si A, versi si B. Bayangin Jakarta segede apa gitu. Dan itu yang buat nanti orang-orang 3D kan. Orang-orang yang punya skill 3D ini kan. Jadi untuk generasi Z, untuk peluang di pekerjaannya itu adalah bisa di konten 3D ya. Seperti yang tadi saya jelaskan banyak ya. Jadi membuat konten 3D-nya. Dan untuk bisa juga dari sisi programming. Karena ada tanpa programming kan dia gak bisa jalan ya metaverse ini ya gitu. Tanpa programming ini dia gak bisa jalan metaverse. Jadi mesti ada misalnya UI-nya, ada eye tracking-nya, atau dia gimana interaksi dengan benda gitu ya. Nanti kan itu semua programming ya. Jadi yang menyatukan program metaverse ini dengan konten-konten 3D ini gitu. Berinteraksi, dia bisa buka pintu, nanti buka pintu ada yang welcome, ada yang
nanti gimana setelah kita beli, misalnya kita ke online mall, kita beli ini masuk ke marketplace, itu kan butuh programming semua. Jadi yang pasti sih programming dan orang yang bikin 3D content kreatornya ini gitu. Terima kasih sudah mendengarkan pemaparan saya di X-Fest 2022. Terima kasih dan sampai jumpa.